Bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour manger dans un restaurant français, Café de Paris. Bonjour. Je voudrais la carte de menu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Bon appétit. Ada seorang makhluk durjana yang menghina mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata si Abu Bangsat Al-Tololi, penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimaafkan saja karena Nabi Muhammad sebagai seorang nabi mengajarkan untuk menjadi pemaaf. Uniknya, kalau Presiden Joko Widodo yang dicaci maki, dihina, direndahkan, maka pelakunya harus diciduk, laporkan polisi, dijebloskan ke penjara. Kutil babi. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang postingan terbaru Abu Janda mengenai menghina Rasulullah? Ya, di dalam Islam, perspektif fikih Islam, menghina Nabi Muhammad hukumnya murtad, halal darahnya, harus dibunuh. Ada satu riwayat sahih sampai kepada kita, saudara. Tatkala seorang Yahudi yang suka menghina, mencaci maki Nabi Muhammad, namanya Ka'ab al-Ashraf. Dia menghina Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah SAW berkata di depan para sahabat, para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menjadi tebusan untuk si Ka'ab al-Ashraf yang menghinaku itu? Lalu seorang sahabat Nabi, namanya Muhammad bin Maslamah, tunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Muhammad bin Maslamah mendatangi rumah Ka'ab al-Ashraf, ketok pintu rumahnya, begitu keluar, satu goresan pedang, dia penggal kepala Ka'ab al-Ashraf, saudara. Diangkatlah kepalanya di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang udah kutebus untukmu ya Rasulullah, si penghinamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Muhammad bin Maslamah, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Luar biasa, jangan hina Nabi kami kalau nggak mau digorok. Tanda keluarga rela berkorban, tanda keluarga jaga warisannya, jaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Siap? Menghina Nabi, halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, halal darahnya dihukum panco. Wasayyibu sani, pesina, halal darahnya dilempar batu sampai mati. Watariku lidini, orang yang murtad, mengejek-ejek Nabi, masuk dalam kategori murtad. Hati-hati, waspada. Ajarkan anak ibu tentang Nabi Muhammad, ajarkan anak bapak tentang Nabi Muhammad, supaya kalau anakmu dewasa dia lebih tahu, lebih menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyarakat Jakarta dimanapun saya ceramah, kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, maulid ramai, hebat semuanya. Tapi besok pagi sholat subuh, pemain inti yang hadir maulid anak-anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mengawal Ustaz. Begitu besok yang sholat subuh yang paling tua, bukan di daerah pesantren Al-Qurannya, di tempat-tempat lain jauh dari sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang keempat adalah tidak lain, tidak bukan. Apa tanda keluarga? Kalau sudah berkeluarga, disebut namanya, bergetar hati kita. Betul? Bapak, kalau disebut orang nama istri Bapak, bergetar tak hati Bapak? Saya Pak Ustaz, kalau istri tetangga saya disebut baru bergetar katanya. Wah, ini bahaya. Bahaya ini. Ibu, kalau disebut orang, tadi saya lihat ada Mas Parno lewat sini. Mohon maaf Pak Parno. Bergetar saat ibu? Tidak, berarti bukan namanya sama. Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, maka bergetar hati mereka. Ketika Nabi SAW sedang berada di bawah pohon korma, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Du'sur, lalu dihunuskan pedangnya. Ya Muhammad, selama ini pengawalmu banyak, selama ini ada Umar, selama ini ada Abu Bakar, selama
engkau sendirian Muhammad? Siapa yang membelamu kalau ku tebas batang lehermu? Saat itu Nabi menjawab dengan satu jawaban, Allah. Ketika dia sebut kata Allah, jatuh pedang Du'sur. Lalu kemudian Nabi mengambil pedang itu dan balik bertanya, Du'sur, seandainya pedang ini aku tebaskan ke lehermu, siapa yang akan membela engkau? Tidak ada. Maka satu-satunya yang membela kita adalah Allah. Maka jangan takut, jangan cemas. Ustaz Somad, ada rasa takut tak? Tak ada takut sedikit pun, karena kita selalu bersama Allah. Ketika kalau mati, mati syahid. Jangan dulu. Judul kita malam ini, saya ceramah tidak boleh keluar dari judul. Beberapa yang mengundang saya sekarang diperiksa. Menjadi keluarga Allah di muka bumi. Lihat tuh judulnya, menjadi keluarga Allah. Allah itu kan kul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid. Dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu. Bagaimana ceritanya Allah punya keluarga? Nanti saya dibully lagi kadang-kadang mengatakan Allah punya keluarga. Tapi ini bukan salah saya. Yang nulis ini bukan orang sembarangan, doktor-doktor, alim ulama. Karena pimpinan kiai pesantren kita doktor, protokolnya nyangka yang ceramah doktor juga. Gubernurnya doktor, kiainya doktor, terus dipanggil Doktor Abdul Somad. Dikira doktor itu nular kayak penyakit. Abdul Somad masih seperti yang dulu, LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Nah, judul kita adalah menjadi keluarga Allah. Ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlullahi fil ardi, keluarga Allah di muka bumi adalah orang-orang yang mendukung program-program Al-Quran. Kira-kira kalau kita punya keluarga gubernur, senang nggak? Satpol PP pasti takut. Siapa yang enak aja masuk sini? Saya keluarga gubernur. Jadi keluarga kiai enak nggak? Enak. Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, an asila ila qarabati Rasulillah, menjalin silaturahim dengan kerabat Rasulullah, dengan para habaib. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku, dengan keluargaku, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bukan keluarga pejabat, ini bukan keluarga orang kaya, ini bukan keluarga Nabi, tapi disebut sebagai keluarga Allah. Tentu ini dipahami bukan dengan makna hakiki, bukan makna yang sebenarnya, tapi yang dimaksud keluarga Allah di sini adalah makna majazi. Bahasa kitanya makna kiasan. Paham kiasan? Kiasan itu apa Pak Ustadz? Misalnya bapak sayang betul sama ibu, terus bapak ngomong begini, Mama, aku ingin bersamamu 1000 tahun lamanya. Itu makna hakiki atau majazi? Sebenarnya atau kiasan? Kiasan. Karena kalau bapak ngomong gitu, aku ingin bersamamu 1000 tahun lamanya, ibu pahami sebagai hakiki. Sebenarnya nggak mungkin 1000 tahun, 60 aja batuk, 45 aja udah kena diabetes meletus, jantung koroner. Jadi maknanya 1000 tahun lamanya aku ingin bersamamu. Makna kiasan artinya lama-lamanya. Jadi begitu juga dengan makna di sini, menjadi keluarga Allah, artinya begitulah kedekatan dengan Allah, seolah-olah seakan-akan seperti keluarga. Apa syarat menjadi keluarga ini? Yang pertama syaratnya adalah kalau memang betul keluarga, maka mesti menjaga sifat-sifat baiknya. Betul? Keluarga kiai, jaga nama baik kiai. Keluarga pejabat, jaga nama baik pejabat. Keluarga orang kaya, jaga nama baik orang kaya.
apalagi menjaga nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan nistakan Allah, jangan jerumuskan diri dalam perbuatan yang dilarang Allah. Laksanakan apa yang disuruh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang mewakafkan tanah ini dulu, sehingga di atasnya ada sekarang 900 orang penghafal Quran dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan mereka tercatat seperti yang dituliskan di baleho kita malam ini. Setahun yang lalu saya tausiah di sini masih ada dinding, sekarang dinding sudah hilang. Makin lebar, makin lebar. Tahun depan mungkin udah rata ini semua. Tahun yang lalu tidak seramai ini. Awal saya tausiah di sini pengajian subuh di sana. Tahun berikutnya di sini tapi sempit, sekarang sudah lapang. Tahun depan enggak tahu masih boleh ceramah atau enggak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ingin menjadi keluarga Allah adalah yang pertama syaratnya adalah jaga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perempuan mengatakan saya ingin seperti yang tertulis di judul menjadi keluarga Allah tapi membuka aurat, mungkinkah dia diakui? Tidak, karena tidak menjaga kemuliaan perintah Allah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada orang yang beriman perempuan, yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkanlah jalabib, jilbab, penutup rambut, pakaiannya. Alhamdulillah malam ini semua yang hadir, sampai anak-anak bayi, anak kecil pun menutup aurat. Masya Allah, dari kecil terbiasa. Allah bisa karena bapak-bapaknya juga begitu. Bukan pakai jilbab maksud saya, menutup aurat. Masya Allah, tabarakallah. Kamera kemana mata memandang ada. Lampu jangan terlalu dilihat, pusing kepala kita. Mana tahu ada apa yang lihat, pergi sana aja. Allah pusing.